Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renti Susianti, NIM 2121314, Fakultas Tarbiyah atau Keguruan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mengikuti UTS yaitu tentang Minangkabauan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan filosofis mengapa Minangkabau menganut sistem matrilineal. Ya, sudah kita bahas di makalah atau di diskusi. Matrilineal filosofis yaitu setiap kaum pria selalu mengistimewakan seorang ibu atau perempuan. Jadi setiap kaum perempuan itu sangat dihargai bagi kaum lelaki karena seorang ibu itu memiliki garis keturunan untuk berdarah atau bersaudara di setiap suku Minang. Jadi begitupun juga ibu itu sangat dihargai setiap kaum lelaki, yang intinya sangat mengistimewakan seorang perempuan. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kekerabatan orang Minangkabau. Juga kita sudah mendiskusikan atau di bawah makalah yaitu kerabatan di Minangkabau juga menganut sistem ibu, yaitu ibu sangat mengistimewakan sebagai ibu, yaitu mempunyai garis keturunan bagi kaum Minangkabau, dan ibu juga sangat disanjungkan oleh kaum atau seorang pria. Jadi kaum Minangkabau itu tidak boleh menikah dengan sesuku atau sesuku Minang, itu sangat tidak dibolehkan karena yaitu ibu mempunyai garis keturunan. Jadi tidak boleh sesuku menikah dengan sesuku. Jika anak itu ingin menikah atau lelaki perempuan itu ingin menikah, jadi mencari tidak sesuku atau mencari orang yang pertama baru masuk sesuku Minang dan atau di tempat kota-kota lain, yaitu tidak apa-apa. Jadi jika menikah dengan sesuku itu tidak boleh menurut suku Minang. Adapun pertanyaan ketiga yaitu jelaskan tentang tanah ulayat dan fungsinya. Yaitu tanah ulayat itu sangat berguna bagi Minangkabau, yaitu tanah itu milik kebersamaan suku Minang. Jadi suku Minang itu memiliki tanah ulayat gitu. Jadi sangat dihargai atau sangat mengistimewakan yaitu tanah ulayat gitu, untuk kebersamaan ulama, untuk para pendesaan atau rakyat itu suku Minang. Yaitulah fungsi tanah ulayat. Adapun juga jenis tanah ulayat yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat kaum, tanah ulayat rajo, dan tanah ulayat suku. Yaitulah. Adapun juga pertanyaan keempat yaitu tentang menjelaskan menurut seseorang yaitu makna dan fungsi tanah ulayat. Jadi menurut saya tanah ulayat itu yaitu juga milik kebersamaan atau untuk mempereratkan suatu suku Minang. Jadi tanah ulayat itu juga berfungsi untuk sesuku Minang atau mengadakan suatu festival atau di suku Minang. Jadi tanah ulayat juga terkenal di provinsi-provinsi atau kabupaten yang lain juga mengenalkan tanah ulayat. Jadi suku Minang itu sangat memiliki kebersamaan tentang tanah ulayat. Jadi fungsi tanah ulayat atau contohnya tanah ulayat itu yaitu tanah ulayat nagari, yaitu untuk tanah ulayat itu untuk pemerintahan atau sebuah kebersamaan negeri-negeri atau tempat keistimewaan. Adapun juga tanah ulayat suku yaitu untuk sesuku. Tanah ulayat itu untuk sesuku. Jika itu membutuhkan ya itu tanah ulayat itu ada untuk sesuku Minang adat Minangkabau. Adapun juga tanah ulayat rajo yaitu untuk pemerintahan atau untuk sesuku Minang jika membutuhkan juga. Jadi tanah ulayat itu serbaguna. Jadi serbaguna untuk seluruh
ulama, pemerintah, di rakyat atau pedesaan, untuk juga bisa tanah ulayat itu fungsinya untuk kebersamaan, untuk membuat rumah, untuk membuat makam, untuk membuat pertanian, perkebunan, untuk membuat pariwisata seperti pariwisata Jam Gadang atau yang lainnya lah, banyak di tempat tempat apa tuh kaum Minangkabau atau suku Minang. Jadi di sini juga banyak tanah ulayat digunakan untuk eh, mengikuti semua festival-festival seperti membuat tempat pasar atau kuburan atau wisata dan lain-lainnya banyak. Jadi kegunaan tanah ulayat itu sangat banyak di suku Minang. Adapun juga pertanyaan nomor 5 yaitu tentang sebutkan kepemimpinan atau jelaskan kepemimpinan dan apa maksud dengan Tungku Tigo Sajarangan dan artikan Tigo Tali Sapilin, yaitu sebagai kepemimpinan, yaitu suku Minang mempunyai kepemimpinan atau sebuah pemerintahan di suku Minang gitu. Jadi arti dari Tungku Tigo Sajaranan yaitu orang atau ulama yang sangat cerdik, yang sangat pintar, cerdas, pandai, yaitu sangat alim. Jadi itu ya dinamakan pemerintahan dan dianggarkan pemerintahan di suku Minang. Adapun juga tali Tigo Sapilin yaitu tali yang terikat gitu, tiga tali yang terikat, yaitulah disebut Tigo Tali Sapilin, yang artinya 3 tali terikat di suku Minang gitu. Dan juga artinya juga dan bila dilihat jauh, bila tinggi dilihat jauh, dan bila tersembunyi bakal juga terlihat. Itulah seperti artinya tadi, yaitu tali Tigo Sapilin. Mungkin ini yang saya bisa jawabkan, yaitu pelajaran tentang Minangkabau. Terima kasih banyak Ibu telah memberikan soal UTS, walaupun juga saya belum mengetahui tentang adat-adat Minangkabau. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu telah memberikan pertanyaan UTS. Baik, mungkin cukup di sini saya sampaikan atau menjawab pertanyaan di pelajaran Minangkabau. Jika ada kesalahan saya mohon maaf Bu, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.